Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا في طلب العلم في هذا المجلس على ما ناواه آباؤنا وسلفنا الصالحون على هذه النية وعلى كل صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعيم الآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين يا رب العالمين. Hadratul Muhtaramin yang kami ta'zimi, para ulama, para kiai, para habaib, para syibab, wabil khusus wa khusus bil dzikri Habibana Habib Ali bin Al-Hamid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengafiatkan beliau, dipanjangkan usia beliau. Salam ta'zim, salam hormat kepada guru kita bersama Ustaz Jamal. Mudah-mudahan senantiasa dikabulkan hajat beliau, bisa walafiatkan, dijagakan dari segala madarat, mara bahaya, bala bencana. Bapak-bapak, ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, ikut sekalian. Amin Allahumma amin. InsyaAllah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab As-Sadaqah, dari kitab Fawaidul Mukhtarah li Salik Tariqil Akhirah. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan insyaallah Hikayatun fi Ikramid Dhaif, halaman 180. Hikayatun fi Ikramid Dhaif, yaitu beberapa hikayat, beberapa cerita bagaimana as-salafun as-salihun dalam memuliakan tamu. Kemarin di majelis yang lalu kita telah membahas teori atau dalil-dalil tentang memuliakan tamu. Kemudian bagaimana kalam para ulama tentang memuliakan tamu. Pada malam hari ini kita akan membahas hikayat, beberapa hikayat atau cerita bagaimana as-salafun as-salihun, salafun as-salih, orang-orang terdahulu itu mereka memuliakan tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun fi ikramid dhaifi, ay hadza bayanun fi hikayati ikramid dhaif. Kita membahas tentang hikayat-hikayat dalam menjelaskan tentang memuliakan tamu. Yang pertama, radhiyallahu ankum, nazala al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bil Imam Malik radhiyallahu anhu fasabba bi nafsihi al-ma'a ala yadayhi wa qala lahu la yurawwi'uka ma ra'aita minni fa khidmatu ad-dhayfi 'ala al-mudhifi fardun. Dalam kitab Al-Mustatrif halaman 195
pada satu saat Sayyidul Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau bertamu ke rumah Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Sementara kita tahu belaka siapa Imam Malik, siapa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i seorang ulama besar, Imam Malik ulama besar. Yang satu murid, yang satu guru. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i bertamu ke rumah Sayyidina Imam Malik radhiyallahu anhu. Kemudian yang menariknya adalah bahwa Imam Malik itu sendiri tidak mewakilkan kepada khadim beliau, kepada pembantu beliau, kepada asisten beliau, tapi beliau sendiri yang melayani Imam Syafi'i. Sementara Imam Syafi'i adalah murid beliau, ngaji kepada beliau. Kemudian bahkan sampai kepada menuangkan air di gelas untuk minumnya Imam Syafi'i, itu Imam Malik sendiri dengan tangan beliau. Maka kemudian beliau menyatakan seperti ini, wahai Syafi'i, tidak usah takut, tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tidak perlu sungkan. Karena di dalam syariat Islam, fa khidmatul dhaifi 'alal mudhifi fardhun. Karena berkhidmah, memberikan ikram, memberikan pelayanan kepada tamu, itu hukumnya wajib atau fardhu. Ikhwani dimuliakan Allah, kita lihat bahwa di dalam hikayat, di dalam beberapa cerita, bagaimana ta'zimnya Imam Syafi'i kepada guru beliau. Sampai-sampai nih kita pernah bahas dalam majlis ini juga, Imam Syafi'i saking adab ta'zimnya kepada Imam Malik, ketika beliau membuka satu halaman demi halaman itu pelan-pelan sekali, jangan sampai pergesekan antara kertas di kitab tersebut mengganggu konsentrasi Imam Malik dalam mengajar. Lihat bagaimana ta'zimnya seorang murid kepada gurunya, betapa takutnya, ta'zimnya, hormatnya, kemudian memuliakannya Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Malik. Tapi itu dalam konteks lain. Sementara dalam konteks pembahasan kita pada malam hari ini, bahwa Imam Malik ini menjadi tuan rumah, sementara Imam Syafi'i menjadi tamunya. Maka tentunya seorang murid kapanpun, dimanapun, sampai usia berapapun, dia tetap murid di depan guru. Yang ini harus tetap kita tanamkan dalam pribadi, terutama al-faqir dan kita semua. Jangan merasa bahwa kami sudah kuliah di sini, belajar di situ, mondok di sini, pengajian di situ, kemudian gurunya di tempat itu saja, kemudian merasa ilmunya lebih banyak dan merasa lebih alim. Ada aib. Ini merupakan sikap yang tercela. Seorang murid sampai kapanpun sama seperti anak di depan orang tua. Mau anaknya sudah ubanan, maka di depan orang tua masih tetap seperti bayi. Maka pun kita seperti itu sebagai seorang murid di depan guru-guru kita. Maka kita adalah orang-orang yang tidak bisa melepaskan diri dari adab kepada guru-guru kita. Maka Imam Syafi'i takutnya ada, kemudian segannya ada, hormatnya ada, salah tingkahnya ada. Kemudian ketika bertamu kepada Imam Malik, maka kata Imam Malik, wahai Syafi'i, jangan takut, jangan segan. Ini rumah saya, sementara engkau jadi tamu, maka jangan sampai engkau merasa salah, jangan merasa engkau takut, bahwa jangan sungkan, karena malam hari ini aku sebagai tuan rumah dan aku wajib memberikan khidmah kepadamu. Ini Masya Allah. Ini bagaimana seorang yang alim luar biasa. Dan kita lihat betapa para ulama, orang-orang besar, as-salafun as-salihun, ketika datang temannya, kerabatnya atau para tamu, wabil khusus kepada orang-orang yang dekat di hati mereka, maka mereka sendiri yang memberikan khidmah, berkhidmah, kemudian memberikan pelayanan kepada sang tamu. Itu bisa kita contohkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat, bahkan beliau sendiri kemudian yang menghidangkan untuk tamu-tamunya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kana al-Habib Salih bin Abdullah al-Attas idza qadima al-adyaf alayhi wa aradu an-nawma yutfi'u as-siraja wa ya'ti bid-duhni fayudahhinu aqdamahum wa hum la yash'urun. Masyaallah.
dalam kitab Tadhkirun Nas adalah seorang wali besar Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Ketika datang tamu ke rumah beliau, menarik sekali, datang para tamu ke rumah beliau nginap. Nah, ketika nginap itu kan namanya tuan rumah punya akses di rumah itu dimanapun. Kamar ini punya akses. Maka beliau matikan lampu supaya enggak ketahuan. Apa yang beliau lakukan? Bawa minyak, kemudian tamu itu kakinya diurut sama beliau. Diminyai, diurut satu persatu kaki tamu tersebut, semuanya dipijit, diurut, kemudian diberikan khidmat. Sementara yang dipijit enggak tahu. Sementara sang tamu itu tak merasa bahwa mereka kakinya sudah diminyai oleh Al-Habib Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Ini menunjukkan betapa seorang ulama besar, seorang alim allamah, seorang sadah itratur rasul, kemudian seorang wali besar, tetapi ketika datang tamu maka tidak merendahkan dirinya, bahkan beliau merasa bahwa ini merupakan kemuliaan. Mereka tidak memandang bahwa ketika memuliakan tamu bahkan memijit, nguruti orang yang menjadi tamu mereka sementara mereka tidur itu sebagai aib. Bahkan sebaliknya merupakan jalan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuk betapa ternyata Islam telah memberikan gambaran yang luar biasa bagaimana akhlak seorang tuan rumah kepada tamu. Dan ini dicontohkan oleh orang-orang besar. Orang besar dalam pandangan kita bukan besar karena jabatannya, bukan besar karena rumahnya yang mewah, tidak. Tapi orang besar bagi kita talabul ilmi adalah orang yang besar, martabatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tak menjadikan mereka gengsi untuk apa? Untuk berkhidmah kepada tamunya. Bayangkan tamu dipijit diurut. Ini Masya Allah luar biasa. Beliau ini alim. Tapi itulah contoh yang diberikan oleh beliau kepada kita. Kemudian selanjutnya dalam kitab Tathbitul Fuad diceritakan kana rajulun, ini diriwayatkan namanya Hatim Tayy. Ja'a dhaifun wa lam yakun 'indahu syai'un yuqaddimuhu lahu siwa khaylihi alladhi yaghzu 'alayhi. Fadhabahahu ikraman lidh-dhaifi wa qarrabahu lahu. Fanaza'athu zawjatuhu wa khasamathu wa lamathu 'ala dhalika li ihtiyajihi ila al-khair. Fafaraqaha faja'ahu rajulun wa qala lahu ma'i bintun wa qad khatabaha kathirun minan nas wa lam uzawwijha wal an uzawwijuka biha fatazawwajaha wa ba'atha biha ilaihi wa ba'atha ma'aha asyratu minal khuyul. Jadi pada satu saat Hatim Tayy rajulun namanya Hatim Tayy, ini pada satu saat kedatangan seorang tamu beliau dan dilalahnya, kata orang Jawa, bebarengan dengan itu ternyata di rumah tidak punya apa-apa. Apa yang dilakukan Hatim At-Tayy? Maka kemudian beliau dengan kesadarannya secara penuh, maka yang punya satu-satunya saat itu adalah kuda. Yang kuda itu dipakai untuk berangkat ke medan perang, untuk transportasi lah. Maka kemudian ini kuda disembelih, kemudian dimasakkan untuk sang tamu. Tahu begitu, kemudian istrinya marah. Ya kan, perempuan itu kalau untuk urusan apapun mereka emosi, emosionalnya didahulukan. Tapi untuk urusan rumah mereka biasanya rasional, karena hitung-hitungannya jelas. Ini sekian untuk ini sekian, ini sekian, seperti itu. Lah kita ini Pak, kira-kira bahasa kita ini kan cuma itu yang punya. Kita punya ini untuk engkau berangkat perang, engkau untuk ini. Kenapa engkau sebeli? Sampai ini diprotes intinya. Apa suaminya? Marah dia sama suaminya, protes terus, membasuh kita Palembang ini nyerocos. Tidak sudah. Pening kepala kawan ini. Kemudian diceraikannya. Bukan karena peningnya, tapi tak sepakat, tak sejalan bahwa dalam aspek memandang memuliakan tamunya. Maka kemudian ini tamu terdengar cerita itu, maksudnya kasak kusuk suami istri, akhirnya tahulah masalahnya apa. Apa dia ngomong? Wahai Tuan, gara-gara dia tamu tadi. Wahai Tuan, saya punya anak gadis. Anak gadis saya ini cantik. Sudah banyak yang mencoba untuk melamar, tapi semuanya saya tolak. Maka dengan berkah
tuan akhlak tuan ini memuliakan tamu, yaitu saya, maka ini anak itu anak akan aku nikahkan kepada anda. Dinikahkan betul, dinikahkan dengan perawan ting-ting, masya Allah luar biasa. Setelah itu kuda yang disembelihkan diganti 10 ekor kuda yang baru. Jadi ikhwan dimuliakan Allah, jadi betapa ternyata orang-orang terdahulu itu kadang tidak masuk di akal kita, kok bisa seperti itu? Ya memang bisa. Kalau sudah iman masuk ke dada, kalau sudah percaya kepada Allah sudah penuh ya seperti itu. Kemudian ada orang terbersit pertanyaan, terbersit pertanyaan, kok bisa nih ada tamu terus nggak kenal, kan begitu ya? Ada seorang laki-laki datang ke rumah terus kita tidak kenal. Ini kembali ke pembahasan kita beberapa pekan yang lalu, bahwa merupakan satu adat tak tertulis di bangsa Arab, terutama orang-orang yang hidup di pinggiran Sahara, di pinggiran gurun Sahara atau tempat-tempat terpencil. Maka biasanya rumah mereka itu terbuka untuk tamu siapapun. Ada musafir kehabisan bekal, maka sudah jadi hukum tak tertulis untuk menerima tamu. Sudah jadi adat dan kebiasaan. Nah, jadi kalau kita akan heran, jangan bandingkan dengan kita di Indonesia. Jangan bandingkan dengan kita sekarang. Kalau kita sekarang kan mungkin pikirnya ke masjid, itu satu. Yang kedua, pikiran kita kan, kita di Indonesia ini kan tidak akan habis bekal, betul. Kita airnya banyak, habis bokek misalnya, tidak makan, tidak minum, pacak ke masjid, minum banyu keran, kira-kira masih pacak selamat. Lah di gurun Sahara, habis bekal, oke, habis air selesai kita. Maka mau tak mau kita bertamu ke rumah penduduk tempatan yang paling dekat dengan Sahara, dengan gurun Sahara tersebut. Nah ini mungkin kalau ada orang berpikir, bagaimana caranya kok namu kok seenaknya seperti itu? Enggak, karena memang aturan yang tertulis, yang tak tertulis di Arab itu seperti itu. Maka terjadilah kisah ini. Kemudian selanjutnya, poin yang keempat, inna Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman al-Ahdal qala li awladih ij'alu li wadhifatan aqumu biha min khidmati dhifan. Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman al-Ahdal, maka Sayyid juga beliau, maka kemudian beliau berkata kepada anak-anaknya, ij'alu li wadhifatan aqumu biha min khidmati dhifan, tolong berikan aku tugas untuk memuliakan tamu. Faqalu lahu, maka semuanya menjawab, anak-anaknya menjawab, kullu wadhifatin ma'a ahadin qa'imin biha, semua tugas sudah ada orang yang mengerjakannya wahai abah. Maka kata beliau, faqama idzan, jadi kalau begitu kata beliau, aj'alu wadhifati fi khidmati dhifan taqdiman alihim lahum 'inda khurujihim. Kata beliau, kalau seperti itu tugasku adalah untuk menyiapkan sendal tamu-tamu yang datang, ketika mereka mau pulang tak pakaikan sendalnya satu-satu. Ikhwan dimuliakan Allah, ini Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman al-Ahdal ini seorang ulama besar. Ketika itu beliau mengadakan satu acara, ya, perjamuan, bahasa kita itu mungkin ada kenduri, mungkin akikah atau apa kira-kira seperti itu. Makanannya kepada sang anak-anak ini membasuh kita di Palembang, yang aku baca apa? Aku gawe ku kira-kira. Bah, tenang be, tunang-tunang, mantap-mantap, ndak usah beregut kanan kiri kanan, pokoknya diam bae, tercogok bae bahasa kita, karena gawelah setelah siap kalau ada panitianya. Beliau merasa tak puas, karena berkhidmah kepada tamu merupakan satu kemuliaan bagi beliau. Maka kata beliau, ya sudahlah kalau ada tema itu, sudah siapkan, aku sudah di depan tukang jaga sendal, setiap tamu yang hendak keluar tak pakaikan sendal. Kira-kira seperti itu. Ikhwan dimuliakan Allah, betapa ternyata orang-orang terdahulu itu menjadikan diri mereka itu, mewakafkan diri mereka itu, menyerahkan tenaganya, waktunya, itu pikirannya untuk memuliakan tamu yang datang. Dan termasuk inilah dalam konteks yang luas, dalam konteks yang besar, maka muncul ayat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aja'altum siqayatal hajjil masjid, aja'altum siqayatal masjidil haram kaman amana billahi ila akhiril ayat. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi ila akhiril ayat. Apakah kalian menjadikan bahwa siqayatul hajj, memberikan minum kepada orang yang berhaji,
Wa imaratul Masjidil Haram, maupun membersihkan, mengurusi Masjidil Haram itu sama seperti orang-orang beriman dan beramal saleh. Maksudnya adalah ayat ini muncul ketika ada orang-orang Quraisy di saat itu. Mereka dengan bangganya bahwa kamilah orang Quraisy, kami yang dipercayakan untuk mengurus Ka'bah, dan kami adalah orang-orang yang memberikan minum kepada jamaah haji yang datang. Jamaah haji ya ikhwan, syariat haji kan adalah syariat yang sudah dimulai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak terputus, jadi setiap tahun pada setiap musim haji orang-orang Arab itu datang ke Masjidil Haram untuk tawaf, untuk melaksanakan masyairul haji. Tapi hajinya beda dengan kita. Tapi datang mereka berbondong-bondong dari Madinah, dari Yathrib, dari Bani Tamim, dari Hadramaut, dari Yaman, segala macam datang. Itu ada kabilah khusus yang bertugas untuk memberikan minum kepada mereka. Nah, kita lihat bagaimana orang Arab itu betul-betul luar biasa dalam memuliakan tamunya. Sampai-sampai orang yang mereka tak kenal dari kabilah-kabilah luar datang melaksanakan haji, yang mereka berikan minum secara gratis. Dan itu kita bisa temukan kalau orang haji atau umroh disambut, diberikan makan, diberikan makanan, diberikan tabarruan yang luar biasa. Kalau haji kan kita lihat nanti ada satu kontainer, datang satu kontainer, kemudian bagi-bagi susu, bagi kurma. Cuma masalahnya kan susu orang Arab itu beda dengan kita. Mungkin rasanya agak asam atau bagaimana kan. Yang susu segar seperti itu kita tidak siap. Tahunya kita buat cap bendera dengan itu pun dengan kopi misalnya. Jadi minum khusus dengan kurma dengan roti. Tetapi ya kawan, kalau kok 10.000 sekontainer isinya itu diberikan kepada jemaah haji itu, masya Allah. Apa harapan mereka? Memuliakan tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini hal yang luar biasa. Jadi kemudian menjadi tradisi yang turun temurun, kemudian menjadi semangat yang kemudian diwariskan kepada beliau dan kepada murid-muridnya, termasuk kita di Palembang. Kalau datang tamu-tamu dari luar atau tamu-tamu lokal, maksudnya sekitar Sumatera Selatan, yang datang untuk ziarah kubra, masya Allah di sini berbondong-bondong. Itu hal yang luar biasa. Berarti kita terinspirasi dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebanyak apapun yang kita keluarkan akan digantikan Allah. Dan ini pun yang terjadi di haul di Solo, seperti biasa. Haul guru sekumpul di Kalimantan misalnya. Itu seperti itu. Dari mana? Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Pak, tidak kenal, sanak bukan, keluarga bukan, sukunya pun beda. Datang rumah, Pak silahkan ini rumah terbuka di Solo misalnya. Di sekitarnya itu, di komplek itu, maka Haul Habib Ali Al-Habsyi itu semua rumah dibuka, silakan selama berapa 3 hari itu dibuka, semuanya makan minum gratis. Ini betapa ternyata ajaran ini sudah masuk ke relung yang paling dalam. Bayangkan kita nggak kenal sama orangnya, cuma bermodalkan kepercayaan ini orang Islam, insya Allah orang baik, dan ngalap barokah dari sahibul haul, daripada Allah melalui sahibul haul. Ini merupakan hal yang luar biasa. Termasuk juga di Malang, kemudian di Tanggul, juga misalnya di Surabaya misalnya. Ini hal-hal yang masya Allah menjadi keunikan dan menjadi daya tarik yang luar biasa. Yang berikutnya, kana ba'dus salihin mimman 'adatuhu yusalli al-awwabina 20 rak'atan idza ja'ahu ahadun min al-ashab yaqtasiru ala 4 raka'atin. Dalam kitab Tazkirun Nas dinyatakan adalah sebagian para aulia, ahli ma'rifat billah, orang saleh, kebiasaan mereka ma bainal isya'ain, antara maghrib dan isya, maka itu mereka salat awwabin. Salat awwabin itu salat dilakukan antara maghrib dan isya. Mereka melaksanakan salat awwabin itu sampai 20 rakaat. Ini kebiasaan mereka. Tetapi ketika datang satu atau beberapa orang dari sahabat mereka sebagai tamu, maka yang 20 mereka jadinya 4. Untuk apa? Untuk memuliakan tamu. Nah, ini saking betapa ternyata mereka orang-orang terdahulu adalah alim. Tapi selain alim soleh kita, tapi alim juga berilmu. Ikhwan dimuliakan Allah, yang menjadi catatan bagi kita, soleh itu penting.
Tetapi lebih penting lagi saleh yang dilandasi dengan ilmu. Supaya apa? Supaya kita tidak salah kaprah, itu satu. Yang kedua, supaya kita tahu mana yang aulawiyah, mana yang prioritas. Nah, ini penting untuk disampaikan. Bahwa seperti yang sering kami sampaikan, satu kaidah menyatakan bahwa kalau ada amalan berjamaah, aktivitas berjamaah, kita pengen amalan sendiri, sementara itu sunnah, maka yang didahulukan yang sifatnya ada nilai kebersamaannya. Nah, ini penting supaya apa? Supaya kita tidak salah kaprah. Ada kan orang, kagak bela tamu, tunggu bela, aku nak sholat dulu. Sholat hukumnya sunnah, kemudian memuliakan tamu hukumnya wajib. Maka yang wajib didahulukan dibandingkan yang sunnah. Maka itu menjadi catatan untuk kita semua. Kesolehan itu tak bisa hanya bermodalkan kesolehan, tapi harus apa? Dilandasi dengan ilmu. Maka salafun as-soleh tahu, mereka sangat cinta pada Allah. Mereka gemar salat awabinnya sampai 20 rakaat. Tapi kalau sudah datang tamu, maka jadi 4 rakaat saja. Ini menunjukkan bahwa mereka tahu mana yang aulawiyah, mana yang skala prioritas. Kemudian poin yang keenam. Qala Sayyidil Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu li ba'di zahirihi min as-sadatil alawiyyin. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ketika datang kepada beliau dari Sadah Alawiyah, dari Bani Alawi, datang kepada mereka, "Idza ja'ani ahadun mimman uhibbuhu atruku awradi wa ajlisu ma'ahu." Wa kana ba'du salaf wa huwa Sayyid Alwi bin Abdullah Al-Idrus sahibul Thibi yaqulu al-awradu tuqda wa mujalasatul ikhwan la tuqda. Jelaskan bahwa Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ketika datang kepada beliau tamu wabil khusus dari Bani Alawi, maka beliau menyatakan lagi wiridnya ditinggalkan. Sementara para aulia ini kan tidak ada yang paling indah, paling nyaman paling enak bagi mereka kecuali wirid, berdekatan kepada Allah. Tapi ketika datang tamu, maka wiridnya ditunda atau bahkan di stop dulu. Kemudian mereka apa? Kemudian mereka menemui tamunya dulu. Sampai-sampai Sayyid Al-Habib Sayyid Alwi bin Abdullah Al-Idrus menyatakan al-awrad tuqda, kemudian wa mujalasatul ikhwan la tuqda. Beliau sampai menyatakan, Sayyid Alwi bin Abdullah Al-Idrus, beliau menyatakan al-awrad tuqda. Wirid itu bisa diqadha, pacak dibayar di waktu yang lain. Sementara duduk bersama orang-orang yang menjadi saudara kita seakidah, yang menjadi tamu, itu tidak bisa diqadha. Ya kalau datang mereka hari ini, ya masa mereka disuruh nunggu besok untuk wirid kita. Sementara hari ini wirid hari ini, biasanya amalan kita, wirid kita bisa ditangguhkan nanti atau digantikan hari berikutnya, kata beliau. Tapi datangnya orang-orang saleh, maka menemani dan membersamai mereka itu tidak bisa diqadha. Oleh karena itulah beliau mendahulukan mujalasatul ikhwan atau menemani para tamu. Kemudian selanjutnya ya ikhwan, pada satu saat Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus datang salah satu guru beliau dari keluarga Al-Amudi. Al-Amudi ini masyayikh dari Hadramaut juga. Dan yang datang ini dari golongan ulama. Ketika datang sang guru ini, sementara ini guru dari ayah beliau, datang, maka yang beliau lakukan apa? Ketika datang syekh gurunya, maka beliau menyembelih 40 kambing. 40 kambing disembelih untuk satu tamu. Maka yang guru ini kan orang ahli fikih nih, mubazir ini kata beliau. Nama ahli fikih kan pikirnya begitu kan? Ya kalau satu tamu satu kambing oke lah. Ini 40 kambing udah nggak masuk akal. Yang ditamu ini seorang wali kasyaf. Maka apa yang di hati beliau dia, ya syekh, wahai tuan guru, pokoknya makan bayar diatur. Ini adalah untuk memuliakan anda. Yang baca anda makan, yang baca anda makan. Yang bisa anda makan satu kambing selebihnya akan dimakan oleh orang lain, tetangga-tetangga. Untuk apa? Kami menyembelihkan 40 kambing ini adalah dalam rangka memuliakan anda. Sementara sada yang datang masyayikh, maka tetap bagaimanapun maka sang tamu itu dimuliakan.
Sampai-sampai yang datang satu orang disembelihkan berapa? 40 kambing. Kemudian kata beliau, makan yang bisa dimakan, yang tidak bisa maka selebihnya 39 kambing memang sudah disiapkan untuk tetangga kanan dan kiri. Tapi kenapa 40? Adalah untuk menghormati Anda. Ini luar biasanya akhlak-akhlak beliau. Kemudian selanjutnya yang terakhir, Ja'al Habib Hasan bin Saleh marrah ila al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Habib Hasan bin Saleh datang kepada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Kemudian Habib Hasan ini kan begini, kawan. Habib Hasan bin Saleh ini datang, itu namanya seorang ulama, seorang guru, mesti muridnya melok. Muridnya melok, mau tak mau, tak diusir, tak baca. Kira-kira begitu ya. Kan ada dalam sebagian, misalnya ada seorang besar itu biasanya ngiringinya banyak. Mau dibilang, melok, aku tak usah melok, aku tak baca apa itu. Kita adab juga, nggak boleh kita mengusir orang yang ikuti kita. Maka kemudian Al Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini tahu apa yang ada dalam hati Habib Hasan bin Saleh. Ya Allah, alangkah banyak tamu. Mak mana tuan rumah? Kira-kira seperti itu. Apa jawaban Habib Abdullah bin Umar bin Yahya? Itu membatin beliau, tapi beliau tahu aman. Tak apa-apa, aman, beras aman, lauk banyak, segalanya silakan masuk. Masya Allah, orang-orang terdahulu seperti itu. Jadi yang satu batin betul-betul khawatir karena Allah, takut memberatkan tuan rumah. Sementara tuan rumahnya bukan orang yang sembarangan juga. Pokoknya aman wis, masuk ke lagalong, insya Allah makan galau. Nah ini betapa ternyata orang-orang terdahulu tuh, yang tamu itu kemudian tahu diri, yang tuan rumah itu berbesar hati. Yang masalah ini yang tidak mudah tahu diri, kemudian yang tuan rumah getah basah, ini yang susah. Ya, kata ya ikhwan tentang bab kitabus shadaqah ikramut dhaif. Selanjutnya kita masuk halaman 183, pembahasan yang baru tentang Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas fadlu qiraatil Qur'an, fadilah atau keutamaan membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an secara bahasa para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan Al-Qur'an itu dari kata-kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'ana. Mereka mengambil dalil dari ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Sesungguhnya kata Allah, tugas kamilah untuk mengumpulkan Al-Qur'an dan membacakannya wahai Muhammad. Maka ketika kami bacakan kata Allah, maka ikutilah bacaannya. Nah, itu maknanya Quran dari kata-kata qara'a yaqra'u. Ini mayoritas ulama, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abi Hanifah seperti itu. Tapi Imam Syafi'i berbeda pendapat. Kata beliau, Quran itu bukan dari kata-kata qara'a secara bahasa. Tapi Quran adalah isim alam. Isim alam seperti Taurat itu isim alam, Injil isim alam, Zabur isim alam. Maka Quran itu pun isim alam, menunjukkan kitab samawi yang diturunkan Allah kepada nabinya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berarti kata beliau, Quran itu tidak bisa dikatakan dari kata-kata Quran, tidak. Dia sudah jadi istilah yang khusus, yang sudah terlembaga. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i. Maka kemudian secara istilah apa itu Quran? Ya kita sudah ma'ruf, sering belajar, misalnya yang belajar definisi Al-Quran, kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah, al-munazzal yang diturunkan ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan maknanya adalah diturunkan dari pihak yang paling mulia kepada yang mulia, daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kaifiyahnya? Kaifiyah Al-Qur'an turun banyak penjelasan ulama. Maka dengan ungkapan anzalna dan nazzalna. Sering dibahas bahwa kalau nazzalna itu berarti Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur, sedikit-sedikit, sepaket seperti itu, terus sampai habis masa kenabian. Maksudnya habis nubuah. Kemudian anzalna itu Al-Qur'an diturunkan dengan sekaligus. Ada kok diturunkan sekaligus, ada diturunkan berangsur-angsur. Karena kenapa?
Kata-kata anzalna dikatakan ulama ahlul Quran, mereka menyatakan anzalna menunjukkan Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Itu anzalna, diturunkan sekaligus. Kemudian ketika dari langit dunia diturunkan untuk sampai ke dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu diturunkan ada dengan kata anzalna, ada dengan kata nazzalna. Maka kalau kita temukan kata-kata nazzalna itu mengacu kepada Al-Quran diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan perintah Allah. Turun sekian, berapa ayat, satu surat, mungkin berapa belas ayat seperti itu. Nah, kemudian dikatakan ulama juga ketika turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu bila sautin wala harfin, tanpa huruf, tanpa suara. Makna Ustaz? Sudah ada usah pikirkan. Karena ini berkenaan dengan wahyu keilahian seperti itu. Tapi kalau mau dirasionalkan, maka kita akan mengacu kepada ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Al-Qur'an kalam Allah, kalau dia ada huruf, ada suara, sama dengan makhluk. Sementara Al-Quran merupakan kalam Allah, maka dikatakan ulama bila sautin wala harfin, tanpa huruf dan tanpa suara. Makmano, ya tidak usah makmano, pokoknya itu bila aman, kelas. Daripada makin leles kening gitu. Nah, kemudian kepada Sayyidina Jibril alaihissalam sebagai perantara beliau. Jadi perantara Aminul Wahyi Sayyidina Jibril alaihissalam. Tentunya dalam riwayat sudah dijelaskan bagaimana kehebatan Sayyidina Jibril. Kemudian al-muta'abbadu bitilawatihi, Al-Quran ini niat tak niat jadi ibadah membacanya. Jadi orang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tak berniat sebelumnya dia sudah menjadi ibadah. Artinya ada nilai pahalanya. Beda dengan solat, solat kita tak berniat sah tidak? Tidak sah solat kita. Zakat kita tak berniat maka menjadi pemberian biasa saja. Tapi kalau baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, maka itu jadi ibadah, mengandung nilai ibadah. Sama dengan sholawat. Maka kemudian al-maktub fil masahib, baru kemudian tertulis di mushaf. Dimulai dari Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Nah, ini definisi Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah ibadah yang luar biasa, yang banyak sekali kebaikannya. Yang malam hari dan berikutnya kita akan bahas tentang pembahasan fadlu qiraatil Quran, fadilah membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum qala Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab An-Nasihud Diniyah, dinyatakan beliau yang mulia bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Seutama-utama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Ya ikhwan, kemudian mengapa kita sering ketemu hadis dari beliau yang mulia, afdalul a'mal, afdalul a'mal, afdalul a'mal, bahwa sebaik-baik amal, seutama-utama amal, ada yang sholat pada waktunya, ada yang membaca Quran, ada yang haji yang mabrur, ada jihad fisabilillah, ada bil walidain. Apa? Maka dijelaskan ulama, apakah bertabrakan hadis Rasulullah satu dengan lain? Tidak. Tapi beliau menyesuaikan kepada siapa yang bertanya. Kalau kita bertanya siapa ahli psikologi yang paling ulung, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang fulan bin fulan, dia ini orangnya pemarah. Apa pesan Rasulullah? Ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berikan wasiat. La taghdab, kata beliau. La taghdab walakal jannah. Apalah budak-budak, jangan marah, niscaya bagimu surga. Kenapa? Yang datang ini orangnya emosian. Datang yang lain, datang ya Rasulullah minta wasiat. Aku ni pengen punya amalan yang luar biasa cintai Allah. Beliau tahu ini orang ni tidak pati perhatian pada orang tuanya, tidak terlalu perhatian pada orang tuanya. Ya Rasulullah minta wasiat. Apa kata beliau? Birrul walidain, bahagiakan orang tuamu, itulah amalan paling afdal.
Jadi beliau memberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan penanya saat itu, yang kemudian untuk kita jadi pembelajaran. Jadi bukan berarti hadis Rasulullah itu bertabrakan. Hadis ini afdalul amal, ini afdalul amal. Itu tidak, tapi sesuai dengan siapa yang datang kepada beliau untuk bertanya. Maka hadis ini menyatakan semulia-mulia amalan atau ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Nanti kita akan dapat jawaban mengapa bisa seperti itu. Poin yang kedua, Su'ila Sayyiduna al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu an ar-rajul yaghzu ahabbu ilaika aw yata'allamul Qur'an. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri, Sufyan si Banteng. Wahai Imam Sufyan ats-Tsauri, menurut Anda ada orang nih berangkat jihad fi sabilillah, berangkat, kalau tidak membunuh ya terbunuh di medan perang. Kalaupun tidak selamat, maksudnya tidak ada luka-luka, kalau enggak pulang tuh ya mungkin anggota tubuhnya ada yang kurang, kena bacok, kena tusuk, kena tombak, kena panah. Orang seperti ini antakah orang baca Quran, duduk baca Quran? Apa? Beliau menjawab, aku memilih yata'allamul Quran. Aku memilih orang membaca Al-Quran. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang membaca, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka sampai seperti inilah, ini satu kisah yang dinisbatkan kepada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Syekh Yasin Isa bin Al-Fadani kita tahulah bagaimana runutan sanad keilmuan guru kita di Palembang ini, di Indonesia secara umum. Itu sanad hadisnya salah satunya pasti kembali kepada beliau. Karena beliau dikenal sebagai musnidud dunia. Jadi ahli sanadnya dunia itu Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Nah, beliau diriwayatkan, yang cerita ini disebutkan kepada beliau, itu kalau petang-petang atau pagi-pagi beliau tuh ngajar budak-budak ngaji Iqra itu. Maka ada orang bertanya, wahai Syekh Yasin, Anda adalah tokoh hadis yang datang kepada Anda itu profesor, doktor, minimal santri, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia ilmu. Kenapa Anda masih menyempatkan waktu untuk ngajar anak-anak kecil sebenarnya? Sementara keilmuan Anda dibutuhkan untuk yang level-level tinggi. Apa jawab beliau? Ketika aku mengajar hadis, aku belum menemukan riwayat yang khairukum man ta'allamal hadis wa 'allamahu. Tapi tentang Quran kata beliau, ada riwayatnya dan sahih bahwa khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Bahwa sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka aku belajar Quran dan aku pengen mengajarkan Quran supaya aku mendapatkan keberkahan hadis ini. Sampai sebegitunya beliau. Padahal muslim itu dia, siapa yang tak kenal beliau? Abu Yasin Muhammad bin Al-Maliki mengambil dari beliau. Abu ya Umar bin Syahab mengambil dari beliau. Kemudian siapa? Gus Dur mengambil daripada beliau. Ulama-ulama besar Mbah Maimun mengambil dari beliau. Intinya sanad atau payung keilmuan Nusantara ini salah satunya daripada beliau. Tapi beliau masih menyempatkan untuk ngajar anak-anak kecil. Untuk apa? Mengambil keafdalan fadilah dari Al-Quran, yaitu dengan cara mengajarkannya kepada anak. Maka Al-Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Sufyan si Banteng, kita kan tahu kenapa disebut si Banteng. Jadi Imam Sufyan ats-Tsauri ini dulunya belum dikenal Sufyan ats-Tsauri. Pada satu saat Imam Sufyan ats-Tsauri ini datang karena terburu-buru masuk masjid ini, kira-kira masuk dalam mutakin, terpancal terdahulu kaki yang kiri. Kemudian ada suara yang menegur, "Ya Tsaur, wahai Banteng, dahulukan kaki kanan kalau masuk masjid, baru kiri. Istighfar, taubat kepada Allah." Habis itu kata beliau, "Tolong kalau manggil aku panggil Sufyan ats-Tsauri, supaya kesalahan ini tak terulang lagi." Salah Pak bagi beliau. Bagi kita ini nak kiri nak kanan tak peduli gitu. Tak ambil dalam benak kita, tak masuk dalam pikiran kita. Nah, itu artinya itu yang kemudian mengingatkan kita kepada ungkapan ulama, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, bahwa kebaikan kita orang-orang awam masih dianggap
satu aib kekurangan bagi orang-orang alim atau para aulia. Kita sudah menganggap wah, biasa baik Ustaz cuma sunnah. Kita para aulia, maka kalau sudah yang seperti ini maka mereka akan merasa terhina kalau meninggalkannya. Maka gara-gara satu sunnah ini maka kemudian Sufyan Ats-Tsauri rela itu dipanggil dengan atau menyuruh orang lain untuk panggil aku Sufyan si banteng supaya aku tak mengulangi kesalahan. Nah ini Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Maka ketika beliau dimintai fatwa, wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, antara orang yang berangkat jihad fi sabilillah fayuqtal au yaqtul, kira-kira membunuh terbunuh. Kalaupun ketika dia balik boleh jadi dia selamat sehat, kalau tidak mungkin banyak luka segala macam. Sementara ada orang baca Quran mana yang afdal sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, maka aku memilih yang lebih afdal membaca Quran. Nah, ya kawan, ini dalam konteks bagi kita. Tapi kalau sudah negara terjajah masih kodak-kodak kaget dulu kita ngusir Belanda baca Quran, tidak, menyesuaikan dengan kondisinya. Dan beliau ini pun ketika memberikan fatwa ini dalam masa-masa damai, bukan masa-masa jihad. Kemudian yang ketiga, an Ubay radhiyallahu anhu qala al-husunu thalathatun. Dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab, beliau menyatakan al-husunu thalathah. Benteng itu ada 3, benteng. Penjagaan itu ada 3. Al-masjidu hisnun. Yang pertama, masjid itu adalah benteng. Wa dzikrullahi hisnun. Yang kedua, zikir kepada Allah adalah benteng. Wa qiraatul Qur'ani hisnun, dan membaca Al-Qur'an juga benteng. Maka Sayyidina Ubay radhiyallahu anhu menyatakan bahwa benteng itu ada 3, maksudnya penjagaan. Penjagaan dari hal-hal yang bisa mengganggu keimanan kita, atau penjagaan daripada hal-hal yang akan merusak akidah kita. Bahwa ketika ada orang yang masuk masjid, yang dia dawam ke masjid, maka itu akan menjadi benteng. Bukan berarti dari luar musuh akan nyerang ke masjid itu kemudian masjid jadi benteng, bukan. Tapi orang yang punya ta'alluq, punya keterikatan dengan masjid, maka ketika dia ke masjid, apa yang paling pasti Pak? Kalau sudah masuk masjid, terselamatkan dari apa? Dari maksiat. Orang kalau sudah masuk masjid, dia lepas dari memandang yang bukan haknya dipandang, mendengar kalam-kalam yang mestinya akan membuat dia menyesal, kemudian dia pakai lidahnya untuk mengumpat orang. Maka masuk masjid, kita pasang niat i'tikaf, saat itu sudah jadi benteng untuk kita daripada kemaksiatan. Berarti masjid itu adalah benteng. Benteng dari apa? Benteng dari perbuatan dosa, baik dosa yang lahir maupun dosa yang di batin, yang dimaksudkan seperti itu. Kemudian selanjutnya wa dzikrullahi hisnun, juga zikir kepada Allah juga jadi benteng. Benteng dari apa? Benteng dari mungkin dari khannas, min syarril waswasil khannas. Apa makna khannas? Ditafsirkan oleh para ulama, khannas itu jenis jin atau setan yang datang tiba-tiba membisikkan dalam hati. Itu waswas. Cuma waswas bahasa kita jadi khawatir. Tapi khawatir kan tiap hari kan datang pergi. Kalau zikir dia hilang, kalau tidak zikir dia datang. Itu namanya khannas, datang dan pergi. Maka orang yang terus berzikir akan diselamatkan dari hal-hal seperti ini. Diselamatkan dari kesedihan, kegalauan segala macam. Dan qiraatul Quran juga menjadi benteng. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan akan datang biidznillah. Kita tutup dengan khitabul majlis. Ya Rabbana ta'arafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala dara ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani
وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.